Kami dari kelompok 1 ingin mempraktekkan video tentang proses rekrutmen dari penerimaan sampai dengan tahap penerimaan karyawan. Saya Muslimah sebagai moderator. Saya Gita Saputri sebagai pencari kerja. Saya Nirna Sari sebagai pencari kerja. Saya Cynthia Patika Sari sebagai user. Saya Indah Sari sebagai pencari kerja. Saya Marianto sebagai pencari kerja. Saya Agung Ansori sebagai HRD. Saya Abdilhaq sebagai pencari kerja. Saya Yudi Hartono sebagai HRD 2. Hari ini ada salah satu karyawan dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa mengajukan surat pengunduran diri dari bagian staff accounting. User meminta kepada HRD untuk merekrut karyawan baru dengan membawa form permintaan karyawan. Berikut videonya. Ya, silakan masuk. Isi Pak. Silakan duduk. Saya Cynthia sebagai kepala accounting ingin mengajukan penambahan karyawan baru untuk staf accounting. Gimana Pak? Baik, kalau boleh saya tahu kriteria karyawan seperti apa yang Ibu butuhkan? Yang pastinya sih harus kompeten di bidangnya ya Pak. Selebihnya saya serahkan kepada Bapak saja. Apakah ada dari bagian internal yang bisa mengisi posisi staf tersebut? Sampai saat ini sih dari bagian internal sendiri belum ada ya Pak. Maka dari itu saya mengajukan penambahan karyawan ke Bapak. Baiklah, nanti akan saya buatkan informasi lowongan kerja untuk bagian accounting tersebut. Oh ya, ini Pak pengajuannya ya. Makasih ya Pak. Pada tahap ini, HRD membuatkan informasi lowongan kerja. Berikut tahapannya. Permisi Pak. Saya mendapatkan informasi dari bagian kepala akunting bahwa mereka membutuhkan penambahan karyawan. Tolong Bapak buatkan informasi lowongan pekerjaan untuk bagian akunting. Ini dokumen pengajuannya. Oke baik, nanti segera saya buatkan untuk info lowongannya. Terima kasih. Oke. Beberapa hari yang lalu, para calon karyawan mengirimkan lamaran kerja melalui email. HRD memfilter CV-nya untuk melakukan tahap selanjutnya, yaitu tahap psikotes. Selamat siang. Selamat siang. Siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Agung Ansori sebagai HRD di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Hari ini kita akan melakukan tahap psikotes. Oke, sekarang saya akan memberikan soal psikotesnya. Tolong dikerjakan dalam waktu 2 menit. Ya, bisa dikerjakan yang mudah terlebih dahulu. Apakah Oke, untuk waktu pengerjaannya sudah habis. Jawabannya bisa dikumpulkan lagi ke saya. Oke, terima kasih. Setelah ini nanti akan kami seleksi terlebih dahulu. Jika memang lolos tahap psikotes, nanti akan ada tahap interview. Jadi mohon ditunggu ya. Baik, Pak. HRD dan asisten melakukan diskusi untuk menentukan siapa kandidat yang akan terpilih untuk melakukan tahap interview selanjutnya. Jadi dari kelima kandidat yang sudah mengikuti tahap psikotes tadi, saya mendapatkan 3 kandidat yang nilainya lebih unggul. Dan untuk hari ini juga akan dilaksanakan interview sekitar pukul jam 2 siang. Apakah Bapak bisa? tolong Bapak wakilkan saja, jam segitu saya ada meeting. Oke baik, kalau begitu akan saya wakilkan untuk interviewnya ya. Terima kasih Pak. Asisten HRD dan user akan melakukan tahapan interview kepada 3 kandidat. Berikut tahapannya. Permisi. Ya. Iya. Mbak Gita ya? Iya betul. Ya, saya Yudi. Nah, dan ini kepala accounting kita. Oke Mbak Gita, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu?
Selamat siang Ibu, selamat siang Bapak. Perkenalkan nama saya Gita Safitri. Saya lahir di Jakarta 16 Januari 1999. Saat ini usia saya 21 tahun. Saya pernah bekerja di PT Maju Mundur sebagai accounting staff selama 3 tahun. Kalau boleh tahu, kenapa kamu resign dari PT Maju Mundur itu? Kenapa saya resign dari PT Maju Mundur? Karena di sana saya tidak berkembang, tidak ada pengembangan karir, jenjang karir yang tidak jelas, dan gaji yang relatif kecil kalau masih. Oh ya, tadi kamu bilangnya di perusahaan sebelumnya itu gaji kecil. Iya. Kalau misal kamu keterima di perusahaan kita, kamu minta gaji berapa? Kalau menurut saya pribadi sih Ibu ya, saya minta gaji sekitar 8 juta. Dan tunjangan perusahaan lainnya seperti motor dinas, laptop, handphone, dan lain-lain. Sebenarnya alasan saya minta tunjangan seperti itu sih untuk menunjang pekerjaan saya aja Ibu, supaya lebih profesional, supaya lebih produktif, dan bisa menguntungkan perusahaan juga sih. Oke. Oke Mbak Gita, mungkin ada pertanyaan? Ada satu boleh Pak? Silakan. Kalau misalnya saya diterima kerja, gitu ya, saya harus nunggu berapa lama ya kalau boleh tahu? Oke, gitu ya. Kalau paling lambat sih nanti kita beri info lagi 1 minggu ke depan. Weeknya ya. Oke, baik kalau gitu terima kasih untuk waktunya Mbak Gita ya. Assalamualaikum. Salam. Mbak Lenia ya? Iya. Silakan dulu. Oke Mbak Lenia, boleh perkenalkan diri dulu? Nama saya Lenia Nasari. Saya lahir di Jakarta tanggal 21 Juli 1999. Usia saya 21 tahun. Saya pernah bekerja di RSPL ini, bagian staf administrasi bidang. Oke Mbak Lenia, di sini saya mau bertanya kelebihan dan kekurangan Anda. Coba sebutin 3 aja. 3 aja. Kekurangan saya, yang pertama saya datangnya suka telat. Kedua saya sering mengantuk. Yang ketiga, terkadang saya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan diri. Kelebihan saya jujur, ramah, dan suka berkomunikasi dengan orang banyak. Oke, sekarang coba kamu kasih alasan kenapa sih kita harus nerima kamu? Karena pekerjaan ini sesuai dengan kualifikasi saya. Oke. Ada lagi mungkin? Sudah. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain seputar interview kali ini? Saya mau nanya, untuk masalah gajinya bagaimana ya? Oke, untuk salary-nya sendiri sih belum bisa disebutkan sekarang. Karena nanti kita lihat kinerjanya terlebih dahulu gitu. Ada Oke lagi? Mbak Lenia, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi apa gimana? Nggak ada. Nggak ada. Oke, Yakin nggak ada? Ya udah. Oke, kalau gitu nanti kita infokan lagi untuk suhu ke depan ya, kurang lebih ya. Diterima atau enggak. Terima kasih untuk waktunya ya, Mbak Lenia. Masuk. Selamat siang Ibu, Bapak. Iya. Siang. Pak Amaranda ya? Betul Pak. Silakan duduk Pak. Terima kasih. Ya. Ya, perkenalkan saya Yudi sebagai RD dan ini dia Pak staf akunting kita. Oke, Pak Marianto, boleh perkenalkan diri dulu Pak? Terima kasih sambutannya. Perkenalkan nama saya Marianto, saya lahir di Semarang 19 Juli 1992. Umur saya saat ini adalah 28 tahun. Kamu sebelumnya kerja di mana? Kebetulan untuk bekerja saya di bagian akunting di salah satu perusahaan swasta di Yogyakarta. Pak Marianto kan sebelumnya bekerja di Jogja nih ya? Betul sekali Pak. Oke, saya kan di Semarang nih. Di Semarang itu ngekos atau tinggal sama orang tua? Saya tinggal di Semarang ini ngekos Pak. Oh, ngekos. Iya, betul sekali. Berarti masih single ya Pak Marianto ya? Betul sekali Pak. Oke. Kelebihan dan kekurangan Anda coba sebutin. Ya, untuk kelebihan saya orangnya percaya diri ya Pak. Saya juga punya komitmen untuk memajukan perusahaan. Saya juga orangnya penuh semangat. Untuk kelemahan saya tidak ada kaitannya dengan apa yang saya lamar sih Pak. Jadi kelemahan saya memang kurang di komunikasi. Tapi
saya akan terus belajar untuk memperbaiki kelemahan saya. Gitu. Oke, Pak Amar kan berpengalaman sebagai staff accounting ya? Terus sekali Pak. Berarti sudah biasa dong bikin jurnal, ngurus Petikes, buku besar gitu ya? Sudah biasa sih Pak, karena kebetulan saya juga basic di accounting dan saya lulus S1 accounting. Oh gitu. Coba dong sebutin software yang biasa kamu gunakan. Ya, saya biasa memakai software SPSS, IBM, dan Zahid. Kenapa sih kita harus menerima kamu di perusahaan ini? Karena saya berpengalaman di bagian accounting ini selama lebih dari 3 tahun ya Pak. Sejak saat itu laporan keuangan di perusahaan yang saya pegang itu selalu balance untuk laporan keuangannya dan minim kesalahan. Oke, Pak Marianto, ada yang mau ditanyain nggak? Ada sih Pak yang ingin saya tanyakan. Ya silakan. Yaitu saya ingin bertanya sekitar berapa lama untuk saya mendapatkan info semisal saya diterima di perusahaan ini Pak? Oke, kurang lebih sih seminggu setelah interview ini ya. Nanti kita beri info diterima atau enggaknya. Nanti kita infonya by email atau by phone. Pastinya email kamu aktif sama nomor telepon kamu aktif ya. Baik Pak. Mungkin ada lagi yang mau ditanya? Untuk saat ini sudah cukup sih Pak. Oh gitu. Oke. Terima kasih untuk waktunya ya Pak Marianto ya. HRD, asisten mendiskusikan tentang hasil wawancara yang telah diselenggarakan. Peserta wawancara yang diterima akan dikabarkan melalui email. Oke Pak, jadi berdasarkan hasil interview 3 kandidat kemarin, terdapat 1 kandidat yang unggul. Mengapa saya katakan unggul? Karena yang pertama, attitude-nya bagus. Yang kedua, background pekerjaan dia cocok dengan job desk kita yang kosong ini. Dan yang ketiga, pekerjaan dia di tempat bekerja sebelumnya itu selalu benar dan hampir nggak ada masalah lah. Jadi bagaimana Pak? Itu aja. Kalau emang begitu, sebaiknya segera kirimkan surat penawaran kerja via email ke dia. Oke baik, nanti akan saya cekin by email. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Dikarenakan HRD tidak ada, maka asisten HRD melakukan proses selanjutnya, yaitu melakukan proses tanda tangan perjanjian kontrak dengan karyawan yang terpilih. Berikut prosesnya. Permisi. Iya. Siapa? Iya, Pak Marianto ya. Nah, silakan duduk Pak. Oke. Berdasarkan hasil diskusi saya dengan pihak HRD dan pihak user kemarin, kami sih memutuskan untuk menerima Bapak untuk bekerja di sini. Perusahaan kami. Ya. Dan ini untuk surat penawaran kerjanya Pak, mohon dibaca terlebih dahulu. Baik, saya baca Pak ya. Untuk job desk-nya dan kontraknya di sini tertulis jelas ya Pak. Dan untuk salary-nya juga tertulis jelas di sini. Ya. Kalau begitu Bapak bisa tanda tangan di sini. Oke, saya pahamin dulu Pak ya. Oke, silakan poin-poinnya. dibaca dulu. Oke. Selamat bergabung di perusahaan kami ya Pak. Oke Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan diaplikasikan di dunia kerja. Amin. Dadah.